Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rumi Lasari M.Hum selaku dosen mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Yang terhormat teman-temanku yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Sinta dan teman saya Oki Dayansyah. Kami dari kelompok 6, di mana di dalam video ini kami akan membahas tentang ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Nah, jadi ulama itu merupakan figur yang memiliki peran khusus dalam kehidupan masyarakat. Sejak masa lalu, ulama selalu terlibat dalam berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan peribadatan maupun dalam upacara yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Nah, ulama dalam ajaran Islam berkedudukan sebagai warasa al-anbiya atau pewaris para nabi. Selanjutnya, dalam proses penyebaran Islam di kawasan Melayu tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama. Namun, dari tokoh utama penyebaran Islam tidak terlepas dari kerajaan. Nah, selain itu, peran para ulama tidak bisa dilupakan dalam proses Islamisasi di kawasan Melayu. Jadi, bahwa penyebaran Islam di kawasan Melayu dilakukan oleh para ulama dan kerajaan. Nah, di dalam PowerPoint ada beberapa ulama-ulama penting dan karya-karyanya dalam penyebaran Islam di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Terus masuknya Islam ke Indonesia dengan cara damai, disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama, yaitu Hindu atau Buddha. Terus, proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran aktif yang dilakukan oleh para ulama. Nah, para ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara, yang pertama itu ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri hidup pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pengembaraan intelektualnya tidak hanya di Fansur, Aceh, tetapi juga ke India, Persia, Mekah, dan Madinah. Karena itu ia menguasai berbagai bahasa selain bahasa Melayu. Terus, Hamzah Fansuri sempat mempelajari ilmu fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, dan sastra Arab. Nah, karya Hamzah Fansuri ini yang terkenal adalah Asrorul Arifin fi bayani ilmi suluk wa tauhid, yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu tariqat. Yang kedua, Syarabul Asyikin, yang membicarakan masalah-masalah tariqat, syariat, hakikat, dan makrifat. Nah, yang kedua itu ada Samsudin Al-Sumatrani. Nah, Samsudin Al-Sumatrani ini merupakan salah seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara. Ia berprofesi sebagai qadhi atau hakim agung. Terus karya-karya Samsudin Al-Sumatrani ini adalah Jaubar Al-Haqid, Risalah Al-Bayyin Al-Mulahaza Al-Muwahhidin wa Al-Mubiddin fi Zikr Allah, Mir'a Al-Mu'minin, Syara' Rubai Hamzah Fansuri, dan Syara' Syair Ikan Tongkol. Nah, terus yang ketiga itu ada Nuruddin Ar-Raniri. Beliau dilahirkan di Ranir, sebuah pelabuhan tua di Gujarat. Dengan memperoleh dukungan dari Sultan Arif
Ar-Raniri mulai melancarkan berbagai pembaruan pemikiran Islam di tanah Melayu, khususnya di Aceh. Nah, terus karya Ar-Raniri ini adalah Siratal Mustaqim dalam bidang tasawuf dan Duratul Aqaid Bisyarabil Aqaid dalam bidang akidah Islam. Nah, yang keempat itu ada Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 Masehi. Ia belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tasawuf. Terus karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari ini adalah menyalin kitab Adura Al-Fakbira atau Mutiara yang Membanggakan dan Risalah tentang Wujud atau tulisan tentang wujud. Terus yang kelima itu ada Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah. Syekh termasuk salah seorang ulama Nusantara yang cukup berpengaruh dan sangat dihormati. Nah, beliau ini juga mengajar di Masjidil Haram, khususnya di Ma'ad Nas Al-Ma'rif Ad-Diniyah, hingga akhirnya ia memperoleh gelar sebagai Syekh Al-Hijaz. Oke, selanjutnya yang keenam ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1276 Hijriah. Nah, Ahmad Khotib ini memperoleh pendidikan awal pada sekolah pemerintahan yang didirikan di Belanda. Kemudian Ahmad Khotib melanjutkan pendidikan agamanya di Mekah, tempat ia memperoleh kedudukan tinggi dan mengajarkan agama dan imam dan mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Nah, yang selanjutnya itu ada Wali Songo. Oke, Wali Songo ini dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Mereka adalah simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Adapun 9 yang dikenal Wali Songo tersebut adalah yang pertama itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pertama-tama yang dilakukannya untuk menyebarkan agama Islam ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Nah, terus budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Terus aktivitas pertama yang dilakukan beliau ialah berdagang. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selanjutnya, Maulana Malik Ibrahim juga membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam. Nah, selanjutnya itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat menyebarkan Islam di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Terus beliau menikah dengan Nyai Ageng Manila. Nah, adapun karya Sunan Ampel adalah Masjid Sunan Ampel, Kampung Arab, dan Pesantren Sunan Ampel. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Ma'dum Ibrahim. Sunan Bonang disebut Syahid Keramat. Mengapa disebut Syahid Keramat? Karena merupakan seorang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Terus karya Sunan Bonang ini adalah Masjid Atana Bonang, Ilmu Tasawuf, Gamelang, Wayang, dan Lagu Tombo Ati. Nah, Lagu Tombo Ati itu ialah karya sastra dari Sunan Bonang. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin.
menyebarkan Islam di daerah Gresik atau Sedayu. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Nah, gamelan Singgomenko adalah peninggalan terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Nah, selanjutnya itu ada Sunan Giri. Beliau adalah pendiri Kerajaan Giri Kedaton. Beliau lahir di Blangbangon tahun 1442. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Ustadz Muda, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Terus selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama aslinya Syekh Ja'far Shodiq. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Terus yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nah, nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Kesenian wayang kulit dan tambang sulu, gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Terus yang selanjutnya ada Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Adapun karya Sunan Muria dan peninggalannya adalah Masjid Sunan Muria, makam, dan pohon keramat. Nah, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Terus karya Sunan Gunung Jati adalah Masjid Agung Sang Ciptarasa. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kita akan membahas Malaysia. Islam pertama kali sampai ke Malaysia pada abad pertama Hijriah, sekitar abad ke-14. Agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Malabar. Di samping itu, ada seorang ulama yang bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka, dan terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisura. Nah, setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju. Nah, tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap Islam di Malaysia yang pertama itu adalah Sidi Abdul Aziz. Beliau berasal dari Jeddah. Beliau adalah salah satu ulama yang mengislamkan pejabat pemerintahan Malaka. Beliau merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Islam di Malaka. Selanjutnya adalah Sultan Iskandar Shah. Beliau ini merupakan pengganti raja Islam Malaka. Terus selanjutnya ada Sultan Alauddin Shah I. Beliau ini banyak membangun Malaysia sehingga keislaman dan kotanya berkembang pesat. Selanjutnya ada Sultan Mansur pada tahun 1414 sampai 1477 Masehi. Beliau merupakan pengganti dari Sultan Iskandar Shah. Di masa pemimpinnya penyiaran Islam bertambah maju. Terus yang terakhir ada Sultan Muzaffar Shah I. Beliau dari Kedah memeluk Islam dan menjadi Raja Melayu pertama. Beliau memeluk agama Islam selepas perkawinannya dengan seorang putri dari Pasai. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oki Dayansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Dayansyah. Saya akan melanjutkan menjelaskan ulama-ulama penyebar agama Islam di negara Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Islam diperkirakan datang ke negara Thailand sekitar abad ke-10 atau ke-11 melalui jalur perdagangan, yang mana penyebaran agama Islam ini dilakukan oleh para guru sufi dan pedagang yang berasal dari wilayah Arab dan pesisir India.
Pendapat ini didukung dengan ditemukannya sebuah batu nisan yang bertuliskan Arab di dekat kampung Teluk Cimuna, Pekan Pahang yang bertepatan pada tahun 1028 Masehi. Di batu tersebut ditemukan bahwa terdapat nama-nama ulama sufi terkenal sebagai penyebar Islam. Di antaranya adalah Syekh Syaifuddin Ahmad Ad-Dajani Al-Kushashhi. Beliau adalah seorang keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Filipina. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Suku dan Mindanao pada tahun 1380. Islam pertama kali disebarkan di kepulauan tersebut oleh seorang tabib dari ulama Arab bernama Karimun Makhadun dan Raja Bakwida, seorang pangeran dari Minangkabau, dan berkat kerja kerasnya Islam kemudian tersebar ke Pulau Lanao dan bagian utara Zambonaga serta daerah pantai lainnya. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Diperkirakan Islam datang ke Brunei Darussalam dibawa oleh musafir, pedagang dan mubalik Islam, dan orang yang pertama memeluk Islam adalah Awang Ala Batatar. Ialah seorang raja Brunei dengan gelar Paduka Sri Sultan Muhammad Shah. Dia dikenal sebagai pegagas kerajaan Islam di Brunei dan Borneo. Awang Ala menganut Islam dari Syarif Ali. Dikatakan Syarif Ali adalah keturunan Ahlul Bait yang bersambung dengan keluarga Rasulullah melalui cucu baginda Sayyidina Hasan. Dari karya-karya berdakwah, Syekh Ali berhasil membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pertakbiran negara. Kegiatan membina masjid ini dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran